Oleh karena itu kata Imam Ghazali, semua manusia akan menyesal. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu pasti menyesal, pasti merugi. Illa kecuali itu nanti kita lihat. Semua manusia pasti menyesal. Semua manusia pasti merugi. Tapi sama-sama merugi ini kita bagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang paling berat penyesalannya. Siapa? Kata Imam Ghazali, orang yang mati dalam keadaan kafir. Ini pasti paling menyesal, paling berat penyesalannya. Kenapa? Dijamin masuk neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir. Siapa orang kafir itu? Kata Allah ada 2. Yang pertama min ahlil kitabi, yaitu ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Itu mohon maaf masuk kategori kafir. Yang kedua wal musyrikina, orang-orang musyrik. Orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, Shinto, dan sebagainya itu musyrik. Ahli kitab, musyrik itu termasuk kafir. Nasibnya gimana? Fi nari jahannama. Mereka akan dimasukkan neraka jahanam, neraka paling bawah. Khalidina fiha, dan akan kekal selama-lamanya. Makanya kalau kita membaca Quran, orang kafir kalau dimasukkan neraka, kira-kira permohonan pertama apa? Ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia, ya Allah, hidupkan lagi saya ke dunia. Untuk apa? Untuk beriman kepadamu, untuk yakin kepadamu, untuk beramal soleh. Walaupun 1 detik, gak apa-apa. Kenapa? Kalau dia bisa meninggal di dalam hatinya itu ada 1 titik iman, itu bisa menyelamatkan dari siksa api neraka selama-lamanya. Maka permohonannya apa? Ya Allah, hidupkan lagi saya, ya Allah. Coba bayangkan, hidup cuma 30 tahun, disiksa dalam neraka selama-lamanya. Gak bisa kita bayangkan. Itu kan menyesal terus. Tapi apa kata Allah? Dalam surat Al-Imran 91 kan dijawab oleh Allah. Sesungguhnya orang kafir, dan dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan pernah diterima selamanya. Kalau dia punya emas seberat bumi, dan dia bisa menebus dirinya dengan emas seberat bumi. Kalau dia bisa nyogok istilahnya, menyuap Allah. Misalnya dia bisa minta, ya Allah, saya minta dihidupkan 1 detik, saya bayar emas seberat bumi. Ternyata tidak akan pernah bisa diterima selamanya. Iman 1 titik diganti emas seberat bumi gak ada nilainya sama sekali, gak ada bandingnya. Tidak pernah diterima selama. Maka kira-kira kalau dia itu minta hidup lagi ditolak, permintaannya apa? Pasti dia minta, ya Allah ringankan siksa saya, ya Allah ringankan siksa saya. Ternyata minta diringankan pun ditolak oleh Allah. La yukhaffafu anhumul azabu. Ternyata tidak ada keringanan bagi siksa mereka. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak ada penolong. Kalau kira-kira minta keringanan gak diterima, terus mintanya apa lagi? Ya Allah, bunuh saja saya ya Allah. Matikan saja saya ya Allah. Saya sudah gak kuat. Bunuh saja. Minta mati pun gak bisa. Bunuh diri juga gak bisa mati. Berarti hidup selama-lamanya dalam keadaan disiksa terus. Maka dia akan menjadi orang yang paling berat penyesalan. Itu kelompok pertama. Kelompok 2, orang yang berat penyesalannya. Siapa? Kata Imam Ghazali, orang yang mati dalam keadaan muslim. Tapi ketika ditimbang amal kebajikan dengan dosanya, dalam surat Al-Qari'ah kan dikatakan. Awalnya, fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kemudian, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang ringan amal kebajikannya dibandingkan dengan dosanya lebih berat, fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan masuk ke neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah, apa neraka hawiyah itu? Narun kham, api yang menyala-nyala. Dengan perbandingan, hadisnya juga ada. 1 hari nanti dibalas di akhirat 50.000 tahun. Maksiat sehari balasannya 50.000 tahun. Nabi pernah ditanya dengan pertanyaan yang sederhana. Sahabat pernah bertanya, ya Rasul, siksa neraka yang paling ringan itu kayak apa? Jadi tanyanya bukan yang paling berat. Siksa neraka yang paling ringan, mungkin nerakanya paling atas. Apa jawab Nabi? Kamu cuma diberi 2 titik api neraka. Ada yang riwayat mengatakan 2 sandal neraka. Jadi kamu hanya disuruh menginjak 2 titik api neraka,
kemudian kakimu akan merasakan panas, merambat naik ke atas sampai mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Sehingga dia meraung-raung, meratap-ratap, dia merasa orang yang paling menderita seluruh neraka. Padahal itu paling ringan. Terus yang berat kayak apa? Enggak ada yang tanya itu sahabat. Mengerikan sekali. Oleh karena itu dia termasuk berat penyesalannya. Kelompok 3 siapa? Yang ringan penyesalannya. Yaitu orang yang meninggal dalam keadaan Islam, kemudian ditimbang amal kebajikannya lebih banyak daripada dosanya. Maka kesimpulannya apa? Dia bisa langsung masuk surga tanpa mencicipi neraka. Barang siapa yang berat amal timbangan kebajikannya, maka dia akan masuk ke dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, masuk surga. Tapi kenapa tetap menyesal dalam tanda petik? Begitu masuk surga dia akan melihat balasannya. Ada edaran kotak infak, saya masukkan Rp1.000. Wah, balasannya luar biasa gitu, dibangunkan satu rumah. Nyesel kan? Kenapa enggak 2.000? Makanya nyeselnya dalam tanda petik.